Clinical Chemistry Analyzer adalah alat pemeriksaan kimia klinik yang digunakan terutama untuk analisis laboratorium rutin dalam bidang medis mencakup pemeriksaan dalam darah, cairan tubuh, dan urin. Yaitu untuk laboratorium rutin dalam bidang medis atau kedokteran. Instrumen ini biasanya untuk menentukan tingkat albumin, alkali fosfat, aspirate transmit, nitrogen, urea darah, bilirubin, kolesterol, glukosa, dan darah, serum tubuh atau jenis lainnya. Prinsip kerja alat ini bekerja dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu melalui sampel darah. Kemudian alat ini akan mengukur jumlah cahaya yang diteruskan melalui sampel darah dan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menganalisis unsur-unsur kimia dalam sampel darah. Bagian-bagian clinical analyzer: lampu fotometer, selang aspirator, pompa peristaltik, cuvette, inkubator, sistem pembuangan, dan selang peristaltik. Bagian-bagian clinical analyzer. Yang pertama, lampu fotometer berfungsi untuk memberikan pencahayaan. Yang kedua, cuvette berfungsi untuk menyimpan sampel yang akan dilakukan analisa. Selang aspirator berfungsi untuk menghisap sampel yang akan dianalisis. Inkubator berfungsi untuk menyamakan kondisi dengan yang sebenarnya agar hasilnya lebih kompeten. Peristaltik berfungsi untuk membantu kerja pompa peristaltik yang bersifat elastis dan juga menjadi jalur mengalirnya sampel untuk dilakukan analisis. Penggunaan clinical analyzer: yang pertama, pastikan sudah menggunakan APD. Yang kedua, tekan tombol on dan pastikan alat sudah terhubung dengan saklar listrik. Yang ketiga, setelah dinyalakan akan muncul tulisan startup pada layar. Selanjutnya, setelah alat sudah ready, maka ada beberapa parameter dalam display. Pilih parameter yang akan digunakan. Setelah itu, masukkan reagen dan juga serum darah. Selanjutnya, sampel tersebut bisa dilakukan running, kemudian tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Dan yang terakhir yaitu hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada layar dalam bentuk nilai absorbansinya. Pembacaan data clinical analyzer melibatkan analisis hasil teks klinis seperti darah, urin, atau cairan tubuh lainnya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan seseorang. Proses ini dilakukan menggunakan perangkat khusus yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dan juga merencanakan pengobatan. Troubleshooting clinical analyzer: yang pertama yaitu kontaminasi sampel, meliputi pengumpulan, penanganan, atau pengangkutan sampel. Solusinya ikuti prosedur pengumpulan dan penanganan sampel yang benar. Gunakan wadah yang bersih. Yang kedua yaitu hemolisis, pemecahan sel darah merah selama persiapan sampel. Solusinya ikuti prosedur pengumpulan dan penanganan sampel yang benar. Yang ketiga, kerusakan instrumen seperti lonjakan listrik, masalah mekanis, gangguan perangkat lunak. Solusinya lakukan perawatan dan kalibrasi rutin. Yang keempat, kesalahan pada saat kalibrasi. Solusinya yaitu lakukan perawatan dan kalibrasi secara berkala. Yang kelima yaitu kesalahan penyimpanan reagen. Solusinya yaitu ikuti prosedur penyimpanan dan penanganan yang benar. Simpan reagen pada suhu dan kelembapan. Fungsinya yaitu untuk pemeriksaan analisa gas darah di mana di dalamnya terdapat modul total hemoglobin dengan menggunakan optical sensor karena pengukuran dilakukan pada saat sampel berhenti untuk menentukan kadar hemoglobin. Prinsip kerjanya yaitu gas sampel yang diambil melalui probe akan masukkan setiap sampel sel secara bergiliran di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemencaran sistem infrared di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi sinyal analog. Bisa dilihat bahwa gambar di bawah termasuk ke dalam bagian-bagian dari blood gas analyzer. Fungsi bagian-bagiannya: yang pertama ada ion selective electrode module yaitu yang terdiri dari elektroda pH untuk memproduksi berbagai tingkatan keluaran yang sebanding dengan pH sampel yang sedang dianalisa, elektroda PCO2 untuk memproduksi voltase yang sebanding dengan konsentrasi CO2 pada sampel. Selanjutnya ada elektroda PO2 untuk menghasilkan voltase yang sebanding dengan konsentrasi O2 pada sampel. Yang kedua yaitu ada reagen chamber yaitu tempat reagen standar dari dua larutan yang digunakan untuk mengkalibrasi pH elektroda dan larutan pencuci. Yang
ketiga yaitu ada humidifiers, yaitu digunakan untuk menjenuhkan gas yang akan dipergunakan. Yang keempat ada sample input sebagai tempat di mana sampel dimasukkan untuk dianalisis. Yang kelima ada peristaltic pump, yaitu sebagai pompa untuk memberi tekanan pada roll ke tubing. Yang keenam ada waste module untuk mengumpulkan limbah setelah dianalisis. Penggunaan blood gas analyzer yaitu nyalakan power on setiap pertama kali menghidupkan alat, lalu kalibrasi dengan cara tekan calibrate, kemudian enter, alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Yang ketiga, apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH PCO2 atau PO2-nya sudah sesuai. Yang keempat, apabila alat sudah dalam kondisi ready for analysis, berarti alat sudah siap untuk melakukan pemeriksaan. Selang pengisap sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masukkan sampel bersama tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis. Yang kelima, lakukan daftar isian seperti terlihat di layar. Yang keenam yaitu alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat dan hasil akan keluar melalui printer. Pembacaan data dari alat analisa gas darah melibatkan interpretasi hasil tes analisa gas darah atau tes gas darah arteri. Tes ini mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa di dalam darah. Untuk membaca hasil tes AGD, langkah-langkahnya meliputi melihat pH, kadar PCO2, kadar HCO3, kadar PaO2, dan O2. Saat hasil tes AGD dapat memberikan informasi tentang fungsi organ paru, kondisi organ jantung, ginjal, serta pernapasan. Oleh karena itu, pembacaan data dari blood gas analisa memerlukan pemahaman mendalam tentang parameter-parameter yang diukur dan cara interpretasinya. Intinya yaitu nyalakan power on, setiap kali dinyalakan lakukan kalibrasi. Apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi pH-nya, PCO2 dan PO2-nya. Apabila alat sudah dalam kondisi ready, maka alat sudah siap untuk dimasukkan sampel. Yang kelima yaitu lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor. Dan yang keenam, alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Kalibrasinya yaitu pada elektroda 3 dan 4, pada water bath, dan pada mikrosensor. Cara kalibrasinya yaitu setiap akan digunakan tekan CHL1, tekan CHL2, dan alat dalam keadaan kondisi yang sudah siap atau ready. Kekurangannya yaitu hanya 2 gas yang bisa dianalisis, harganya mahal. Kelebihannya yaitu akurat, fleksibel karena wadah sampel bisa disesuaikan dan hasilnya cepat. Perawatannya yaitu sampel kerap dijaga agar tidak terkontaminasi, yaitu pada chamber dan juga pada water bath.